Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan kabar terbaru tentang BPI dan Antara, lembaga baru yang digadang-gadang sebagai mesin penggerak ekonomi Indonesia. Tapi, di balik janji manis dan semangat optimis, kenapa ya banyak suara yang menyuarakan keraguan? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas fenomena Danantara tak dipercaya rakyat. Bayangin, di tengah seruan pemerintah untuk menggenjot BUMN agar makin kompetitif, tiba-tiba muncul desas-desus yang membuat masyarakat sampai was-was. Nah, pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Apakah Danantara ini solusi jitu untuk menggerakkan ekonomi? Atau malah sebuah jebakan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam lingkaran masalah baru? Kita mulai dari awal. Menurut berbagai pemberitaan, pembentukan BPI Danantara yang rencananya akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang sudah memicu kegemparan. Konsepnya sederhana tapi ambisius, sebuah super holding BUMN yang nanti bakal mengelola dividen, aset, dan dana investasi dengan model pengelolaan yang lebih otonom. Intinya, pemerintah ingin BUMN kita tampil lebih lincah dan kompetitif, mirip seperti model holding di negara-negara maju, misalnya Singapura dengan Temasek dan Malaysia dengan Khazanah. Tapi ingat kisah One Malaysia Development Bank yang pernah tersandung kasus korupsi? Disinilah letak benang merah yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Apakah Danantara akan mengulang sejarah kelam itu, atau justru jadi angin segar bagi perekonomian nasional? Menurut Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, keinginan pemerintah untuk mengubah cara pengelolaan BUMN yang selama ini dianggap lambat dan birokratis dengan mendirikan BPI dan Antara adalah langkah yang berani. Kita butuh organisasi yang lebih agile dan punya otonomi penuh untuk ambil keputusan cepat, ujarnya. Namun Pak Toto juga mengingatkan, semua itu hanya akan berhasil kalau struktur dan tata kelolanya dibangun dengan baik. Di balik ambisi besar itu, ada tantangan berat yang harus dihadapi. Mulai dari perekrutan SDM yang profesional dan berintegritas, sampai mekanisme pengawasan yang benar-benar ketat. Kalau tidak, ada potensi celah untuk penyalahgunaan wewenang yang bisa membuka peluang korupsi. Jadi, apa jadinya jika proses transisi dari model lama ke Danantara ini gak berjalan mulus? Bukankah itu bisa jadi bencana tersendiri bagi ekonomi kita? Ngomongin soal transisi, kita nggak bisa lepas dari isu kesiapan internal. Proses perubahan sistem pengelolaan dari Kementerian BUMN ke struktur otonom BPI Danantara bukan perkara sepele. Banyak dinamika yang harus dihadapi, seperti perbedaan budaya kerja, resistensi internal, dan tantangan dalam menyatukan visi misi. Kalau proses transisi ini gagal, maka bukan hanya kinerja BUMN yang terpengaruh, tapi kepercayaan masyarakat pun bisa terkikis. Nah, disinilah pentingnya strategi manajemen perubahan yang matang. Bayangkan saja, jika dalam beberapa bulan ke depan kita tidak melihat peningkatan kinerja, misalnya melalui quick win projects yang bisa segera menunjukkan hasil nyata, maka keraguan publik akan makin kuat. Apakah Danantara benar-benar mampu mengatasi hambatan internal ini dan tampil sebagai katalisator perubahan yang positif? Selain itu, ada juga kekhawatiran soal dana tabungan masyarakat yang tersimpan di bank BUMN. Banyak suara di media sosial yang sampai menyerukan untuk menarik uang dari bank tersebut. Kenapa? Mereka khawatir kalau dana tabungan itu bakal diputar untuk membiayai proyek-proyek strategis yang risikonya belum tentu aman. Dalam sistem perbankan, lembaga seperti LPS, lembaga penjamin simpanan, memang ada sebagai pelindung, tapi kepercayaan publik nggak bisa dibangun hanya dengan jaminan formal semata. Masyarakat butuh keyakinan bahwa setiap rupiah yang mereka simpan akan dikelola dengan prinsip good corporate governance yang kuat. Jadi apakah mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Danantara nanti cukup untuk menjamin keamanan simpanan masyarakat? Ataukah justru kekhawatiran ini akan terus menghantui setiap langkah kebijakan yang diambil? Di balik semua dinamika ini, ada juga perdebatan mengenai tumpang tindih fungsi dengan lembaga lain seperti Indonesia Investment Authority. Menurut Pak Toto, agar tidak terjadi duplikasi tugas, sebaiknya INA digabungkan ke dalam struktur BPI Danantara.
Dengan begitu, pengelolaan aset dan investasi bisa lebih terintegrasi dan terfokus. Namun ini pun menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana memastikan bahwa penggabungan ini nggak justru menciptakan birokrasi baru yang malah menghambat proses? Integrasi yang mulus adalah kunci, tapi tanpa pengawasan dan koordinasi yang sempurna, potensi kebingungan dan inefisiensi selalu mengintai. Lalu, bagaimana strategi penggabungan ini nantinya akan dijalankan, dan siapa saja yang akan memegang kendali di balik layar? Tidak ketinggalan, aspek politik juga nggak bisa dilepaskan dari pembahasan ini. Baru-baru ini, terdengar kabar tentang ajakan Presiden Prabowo Subianto yang mengundang mantan presiden untuk bergabung dalam Dewan Penasehat Danantara. Meski peran Dewan Penasehat ini lebih ke memberikan nasihat berdasarkan pengalaman, kehadiran tokoh-tokoh besar ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kehadiran mereka diharapkan membawa insight dan kredibilitas, tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa hal ini justru bisa jadi simbolis belaka tanpa dampak nyata pada tata kelola. Jadi bagaimana seharusnya peran Dewan Penasehat ini dijalankan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa keputusan penting malah didominasi oleh kepentingan politik? Pertanyaan ini makin menggugah rasa ingin tahu kita, karena jawabannya bisa menentukan masa depan Danantara. Di balik segala harapan dan kekhawatiran, satu hal yang pasti, perubahan besar selalu disertai dengan tantangan besar. Danantara diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu membawa BUMN Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun jalan menuju sukses tidak pernah mudah. Harus ada keseimbangan antara ambisi untuk berinovasi dan komitmen untuk menjaga integritas. Kita semua tentu berharap dalam beberapa bulan ke depan akan terlihat bukti nyata bahwa Danantara mampu memberikan quick win projects yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Mari kita lihat dari sisi optimisme dan skeptisisme. Di satu sisi, optimisme muncul dari visi bahwa dengan struktur yang lebih otonom dan pengelolaan yang lebih profesional, BUMN kita bisa bangkit dan bersaing di kancah global. Di sisi lain, skeptisisme muncul dari keraguan akan kesiapan internal dan risiko intervensi politik yang bisa mengacaukan tata kelola. Bagaimana tidak, pengalaman masa lalu mengajarkan kita bahwa perubahan besar selalu datang dengan risiko yang tak terelakkan. Danantara harus mampu menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar label baru, melainkan sebuah transformasi nyata yang bisa diukur dengan kinerja dan hasil yang terlihat. Sebelum kita akhiri, aku pengen tahu pendapat kalian nih. Apakah menurut kalian Danantara akan menjadi jembatan menuju era baru dalam pengelolaan BUMN? Atau justru akan menjadi ladang perdebatan dan potensi korupsi yang mengintai? Apakah struktur pengawasan yang telah disiapkan sudah cukup kuat untuk menjaga integritas lembaga? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.